Hai teman-teman, selamat datang di podcast gue, Kata Dewi. Hari ini gue mau ngebahas soal traveling. Jadi sejak pandemi ini kita lagi pada PPKM ya di rumah semua, dan tiba-tiba Instagram gue penuh banget sama yang pada ngepost traveling zaman dulu. Jadi agak ini juga nih, tertarik juga nih gue mau ngebahas tentang traveling zaman dulu ya. Jadi kira-kira ada kali ya 15 tahun yang lalu gue ke Eropa sama suami gue. Nah itu masih pertama kali banget ke Eropa. Jadi kita itu nggak pakai travel, nggak pakai apa, kita jalan sendiri. Dan pada waktu itu kita masih on budget, jadi kita backpackeran. Seru banget sih backpackeran ini ya. Nah, salah satu yang mau gue bahas adalah perbedaannya nih ya sama sekarang nih ya. Kalau dulu gue tuh pakai kemana-mana itu bawa map yang kertas itu, terus sama bawa buku Lonely Planet. Terus kalau kita turun dari stasiun pasti buru-buru tuh cari yang namanya Tourist Information Center. Alhamdulillah sih ada terus ya yang itu. Terus abis itu kita minta map. Nah, gue ini orangnya suka misdirection. Jadi kalau misalkan kayaknya bengan gue ke kiri pasti jadi ke kanan. Itu jadi PR tuh. Secara kita baru kawin jadi baunya ribut kalau udah bawa megang map itu. Tuh seru banget. Sekarang, aduh kemana-mana udah pakai gadget. Enak banget tuh jalan kemana-mana kayaknya nggak bakalan nyasar. Kita itu pernah satu hari turun keretanya tuh jam 3 pagi. Kita tuh nggak ngerti loh, ternyata oh ya Allah kita nyampe jam 3 pagi. Terus mesti mondar-mandir cari hotel. Kebayang banget ribetnya tuh waktu zaman itu. Terus juga pernah sampai di Zurich itu tengah malam. Sempet dikuntit orang, ya kan? Tahu-tahu ada yang ngikutin kita terus di jalan. Tapi alhamdulillah sih baca ayat kursi akhirnya nggak tahu tuh tiba-tiba dia orangnya belok lagi, belok sendiri. Jadi kita alhamdulillah selamat. Nah, terus kalau zaman dulu kita cari hotel, waktu itu masih ada tuh yang paling ngehits tuh waktu itu pakai Agoda. Nah kalau sekarang kita bisa pakai Airbnb, terus ada Booking.com, ada macam-macam. Belum lagi kita bisa dikasih lagi pilihan, ada itu namanya Rates to Go. Jadi kita bisa pilih mana nih yang murah, juga penerbangan-penerbangan. Terus udah gitu, nah dari yang map kertas itu sama pakai Lonely Planet, kita tuh kayak di-guide kan. Mau ke kota mana, terus di kota itu ada apa aja atraksinya. Nah, kalau sekarang itu udah pakai aplikasi udah enak banget semuanya ya, pakai City to Go apa segala macam, udah tinggal mau yang berapa hari, sehari, 2 hari udah ada semuanya. Nah, terus juga ada nih yang lucu nih ya. Gue waktu itu nginep backpacker hotel di Jerman, ya kan? Waktu itu gue nggak ngeh yang namanya kamar itu cewek sama cowok dicampur. Ya kan, kita waktu itu milihnya emang sih sekamar berdua, cuma memang kamar mandinya itu misah, ya kan. Terus karena kamar mandinya misah sama kamar, gue ke kamar mandi lah ya. Terus udah gitu pas gue lagi enak-enak sikat gigi, kucuk, astagfirullahaladzim, ada 10 orang ya, itu student SMA, cowok pakai kolor semua. Astagfirullah, yang ada lari bos. Udah abis itu mau gimana lagi ya, mau naik, ya namanya backpacker kayak gitu tuh kayaknya. Memang abis itu gue bilang sama laki gue, pokoknya nanti kalau ke Eropa nggak mau lagi naik pakai backpacker, maunya hotel. Alhamdulillah sih, kira-kira berapa ya, 5 tahun yang lalu udah dibuktiin janjinya pergi ke Eropa nggak pakai backpacker hotel lagi. Nah terus juga gue pernah tuh ada kejadian lucu juga tuh waktu gue nginep di Venesia. Saking nyari hotel yang murah, gue bingung mana pintunya ya. Ngatanya pakai rolling door. Rolling door-nya terus ada space dari bawah ke atas 50 cm. Jadi gue tutupin lah tuh ya pakai apa namanya koper-koper itu. Gue takut juga ya ada orang ini bisa masuk gitu kan. Jadi saking kita apa ya, maksudnya pengen cari yang murah, tapi kita juga nggak bisa lihat review gitu. Sekarang tuh kita mau nginep ada TripAdvisor gitu kan, mau makan enak di mana, hotel yang walaupun bintang-bintang 1 atau misalkan kelas-kelas mati juga ada semuanya, ada reviewnya. Jadi
Kangen juga sih jalan-jalan, tapi emang ada kenangannya banget ya dengan backpacker gitu-gitu. Waktu itu jalan berapa lama ya? 2 bulan. 2 bulan. Jadi kita waktu itu kita pakai China Airlines. Jadi biar cari yang murah. Terus kita transit di Beijing. Nah di Beijing ini kita nggak mau langsung pulang, jadi jalan-jalan lagi. Akhirnya tepar, sempat kena cacar. Pokoknya udah macem-macem deh itu kejadian ya selama perjalanan 2 bulan. Kenapa kita pilih sampai 2 bulan? Karena gue udah married berapa tahun ya, 3 tahun nggak punya anak, katanya kurang liburan. Ya udah akhirnya sekalinya liburan 2 bulan, yang ada malah pulang malah pada sakit. Tapi benar nggak lama dari itu justru hamil. Kayaknya walaupun capek tapi happy, ternyata berhasil juga gue bisa hamil pada akhirnya. Ya sekarang kalau menurut gue ya teman-teman ya, sekarang budget berapapun kayaknya menurut aku masih bisa banget ya kemana-mana. Terus hotel-hotel kalau di booking dari jauh-jauh hari juga bisa dapat yang murah. Terus naik pesawat juga bisa juga murah-murah banget. Jadi menurut aku sekarang ini waktunya kita untuk mendesain perjalanan setelah pandemi. Mumpung lagi pada stay at home, work from home. Jadi ya kita bisa lebih leluasa bikin planning. Terus mumpung sekarang nih ya lagi pada murah semua. Ini kan lagi pandemi nih, hotel-hotel juga lagi pada murah. Mendingan bookingnya dari sekarang. Sekaligus sama yang kayak apa, pesawat-pesawat juga. Jadi nanti pas ya perkiraan gue semoga ya 2022 pertengahan kayaknya kita udah bisa mulai jalan-jalan lagi. Cerita dong. Itu tadi habis liburan punya anak. Ya anak. Itu gara-gara yang di Thailand enggak? Yang Thailand mah. Cerita dong yang Aduh, Thailand itu luar biasa loh ya. Ada live show. Sebelum ke Eropa ke Thailand dulu tuh. Jadi gue nggak tahu gue dapet anaknya antara Thailand atau yang di Eropa ya. Dua-duanya tuh. Jadi ya hati-hati ya teman-teman kalau misalkan lagi jalan-jalan ke Thailand terus waktu itu gue ke Thailand pakai travel. Terus dia bilang, Bu mau pada ini nggak nonton extra show? Oh ya namanya show. Ayolah kita nonton extra show. Tapi pas datang, my God, extra beneran extra. Extra XXXX show. Aku rasa sih yang pada ke Thailand pada tahu deh semua. Dari mulai yang bisa menerbangkan koin-koin, terus dari mulai live show itu ya. XXXX, nggak apa-apa, ini kan udah pada dewasa semua. Jadi bagus juga sih itu, bisa mempercepat dapat anak. Tapi sama mertua dulu ya? Itulah ya? Salahnya gue pergi sama mertua. Udah sekarang cepetan pada bikin rencana, karena laki gue juga sekarang lagi bikin rencana juga. Gue bingung, ini sibuk ngapain ya, dari udah berapa hari ngetik. Oh my God, ya bikin rencana ke Xi'an, daerah Cina sono. Pokoknya nggak apa-apa, bebas ngayal, kita bebas mendesain. Oke guys, semoga lu nggak pada bosan ya dengerin podcast gue. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya yang pastinya semoga tambah seru ya, nggak kebosanin. Jangan bosan-bosan ya, stay tune di podcast gue, Kata Dewi.